Ya. Kalau ingin dicintai Allah, jangan mencari cintanya makhluk, karena cintanya makhluk akan musnah, tapi cintanya Allah tidak akan pernah musnah. Gitu, samakan. Jadi jika engkau ingin memiliki kemuliaan yang tidak akan binasa, jangan mencari kemuliaan dari sesuatu hal yang akan binasa. Terus sekarang babu madhil fakri, bab terpujinya fakir wal faqah, pakoh butuh pada Allah. Nah sekarang babu madhil fakri, bab memuji fakir dan fakoh butuh belangsak. Ku belangsak tuh ingat tuh hirup teh geus usaha kitu kieu angger we belangsak beda jeung batur mah tuh salat oge teu puasa oge tapi kekayaanna nah itu tidak henti-henti. Silakan, saya menghilangkan ngantuk dulu. Ya, pakoh, pakir. Pakir itu hina? Tidak. Pakir itu bukan identik orang hina dan tidak teridentik orang yang terhinakan. Bisa jadi pakir itu mulia. Ya. Kapan orang pakir itu mulia? Ketika orang pakir tersebut tidak meminta-minta. Orang kaya itu mulia, bisa jadi hina ketika orang kaya itu pelit. Orang kaya pelit banget. Luar biasa pelitnya si eta. Jangan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja dia sampai pelitnya 17 kali. Naudzubillah. Ya. Nah, lihat ini. Ya. Tentang terpujinya fakru. Kenapa fakir itu dipuji? Ya. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang fakir. Ya. Gitu. Makanya beliau bersabda yadkhulul fuqara, akan masuk orang-orang fakir ke dalam surga qoblal agniya, sebelum orang kaya, binisfi yaumin. Jarak perbedaannya cuma setengah hari, tapi setengah hari itu sama dengan khamsu mi'ati amin, 500 tahun. Masya Allahnya. Jadi orang kaya dengan orang fakir masuk surga. Orang fakir yang sabar, orang kaya yang bersyukur, dua-duanya masuk surga. Namun yang lebih dulu masuk surganya orang fakir dan orang kaya. Jarak antara masuk surganya orang fakir dan orang kaya itu 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun kulilah teuingnya. Iya gitu hadisna tuh. Ya. Nah sekarang kembali urudul faqoh, datangnya faqoh, non faqoh teh butuh. A'yadul muridin adalah hari rayanya orang yang berkehendak. Tadi kan hilang tuh nutan banget. So, urudul faqoh, datangnya fakir butuh, itu adalah hari raya idnya orang muridin. Orang muridin, orang yang menghendaki perjalanan menuju kepada Allah. Nah, kita kupas sekarang. Urudul faqoh, datangnya fakir adalah hari rayanya seorang ayat muridina, seorang murid.
Wurudul pakoh, adanya pakoh, a'yadul muridin, hari rayanya murid. Sok hari raya kumaha? Orang kalau di hari raya, nanti kita kan hari raya Idul Fitri, gembira atau sedih? Kebanyakan orang ketika berhadapan dengan hari raya Idul Fitri, gembira, bersuka cita. Nah, jadi kalau sekarang wurudul fakoh, datangnya fakir itu merupakan hari rayanya muridin, berarti orang-orang yang sedang menempuh perjalanan rohani kepada Allah senang banget ketika diberi fakir. Seperti senangnya anak ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Ngerti gak? Jadi wurudul fakoh datangnya kefakiran bagi seorang muridin, orang yang sedang menempuh perjalanan rohani pada Allah, itu bagikan hari raya. Terus gimana? Menyenangkan. Ya, menyenangkan diberi fakir, tentu adug-adugan, ngambek. Malah mah seneng we Gusti abdi teh beri fakir Gusti. Sebelum abdi dikasih harta yang lebih atau mungkin banyak, aduh aku nggak tahan. Nggak akan bisa aku menjadi senang-senang. Paham? Ya, jadi apa tadi? Wurudul fakoh adanya kefakiran, keblangsakan, ya. Pakotnya belangsak, melarat. Ya, datangnya melarat, datangnya melarat, ya, belangsak bagi seorang murid mah adalah hari raya Idul, bagikan hari raya. Itu senang. Kenapa coba senangnya? Sebab dengan belangsak, melarat, terus megang, ya, itu berharap, mengetuk supaya diberikan apa oleh Allah? Diberikan anugerah. Tapi kalau orang sudah kaya raya diberi anugerah, rek naon menta deges loba, kan gitu prinsipnya. Makanya sekali lagi, rubama pakoh, fakir itu, melarat itu, belangsak itu adalah merupakan hari seperti hari raya Idul Fitri bagi anak-anak yang berjingkrak-jingkrakan. Dulu mah di sini saya masih ingat, lamun lebaran teh naik beca. Kan itu Kasroja tah. Aya bioskop kan di sana tuh. Sekarang mah jadi tempat biliar Seroja tuh. Dulu kan bekas toko itu sebenarnya bioskop, namanya Nusantara itu, bioskop Nusantara bangkrut. Terus KT ya kan itu KT. Nggak sengalakunya. Eta emut teh lamun hari raya Idul Fitri teh dikasih uang 50 rupiah, 100 rupiah, papatungan. Tahu patungan? Ya, reongan naik beca ke Karawang. Disebut tuh beli bunga teh naik beca teh. Wih, batur pada nerempokeun naik beca. Itu naik beca tah. Opatan naik beca, nonton film Oma Irama. Wah, pakai baju baru. Pakai sepatu teh nu hak tinggi teh, coplok ngait dina beca. Aduh, susurian bunga we eta. Itu rata-rata kan begitu ya. Sekarang juga anak-anak kan gitu. Ampau gitu. Entah kampung-kampung di sekitar sana sini juga. Itu kalau hari itu senang anak-anak pakai baju baru gitu ya, sepatu baru. Naon-naon serba baru. Nah, bagi orang yang sedang menempuh perjalanan rohani itu senang. Ya. Jadi senangnya itu tidak terganggu. Enggak terganggu. Ya. Tapi kalau orang yang sibuk dengan kayak yang berlimpah, ya, itu beda. Ras. Rubbama wajadda. Kadang-kadang engkau menemukan minal majidi tambahan anugerah pil pakoti di dalam pakoh, pakir, belangsak, pakote melarat, rat gitu ya. Namun jama minal pil pakoti di dalam melarat, rat.
Malatajidu tidak kau temukan itu pisaubi dalam puasa wasolati dan sholat. Ya. Jadi kalau kita sedang sholat, selalu nggak dalam sholat itu nyambung hatinya, kolbunya dengan Allah, connect sinyalnya dengan Allah, selalu begitu nggak? Tidak, ya. Sekarang puasa osok tuh gitu, boro-boro puasa ingat ke Allah terus-terusan, nu aya oge ingat karena WA jeung naon terus musik teh artinya. Nah, sekarang gini. Jadi ketika sholat, ketika puasa, sangat sulit kita menemukan Allah. Ya. Kadang-kadang ketika sholat juga diliputi oleh syahwat. Ingin termasuk ahli ibadah, ingin termasuk stempel status sebagai seorang muslim. Itu ketika apa? Ketika ibadah. Nah, kadang-kadang manisnya, lezatnya pengabdian kepada Allah, ibadah tidak dalam sholat, tidak dalam puasa ditemukannya, tetapi ditemukan ketika dia melarat. Ai malarat minta kalau sok malaweng tara. Jangan, ya Allah berikan kepadaku ya Rabb, beri nangis. Berikan kepadaku ya Allah. Tah, naon tah? Keur fakoh keur melarat. Betul enggak? Jadi ketika pakoh melarat, kamu di situ menemukan Allah. Merasakan kehadiran Allah. Yang mana merasakan kehadiran Allah justru tidak kamu temukan ketika kamu sholat, ketika kamu puasa. Jadi terkadang-kadang nih di dalam pakoh kamu bisa mendapatkan tambahan makrifat yang mana tidak ditemukan tambahan makrifat itu ketika sholat dan puasa. Nyata kurang langsung, ayo orang hidup balangsak yuk. Mau nggak? Hidup balangsak terus dengan Allah. Ya lebih baik hidup senang. Hati tetap connect dengan Allah. Ya, jadi kita Rubbama wajadta, terkadang kau menemukan tambahan kedekatan, keterpautan, ikatan dengan Allah pada saat kamu melarat. Yang mana itu tambahan tidak kamu temukan ketika sholat atau puasa. Ya, makanya Abu Hasan As-Sajili mengatakan suhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah dalam amal yang sedikit lebih baik daripada apa? Itu menyaksikan keteledoran dari amal yang banyak. Jadi kalau kita amal sedikit tapi bisa menyaksikan Allah, itu lebih baik daripada banyak beramal tetapi itu ya ma'asudil taksir beserta menyaksikannya kekurangan. Ya, masih kira lebih bagus tadi menyaksikan anugerah ya, walau anugerah Allah walaupun dalam amal yang sedikit, itu lebih baik daripada ya amal yang banyak tetapi masih menyaksikan keteledoran. Jangankan menyaksikan anugerah, yang ada justru memperhatikan keteledoran. Nah, ya itu. Sok teknis. Ya. Dulu pernah ada di sini orang sakit. Dia celaka dari motor. Kakinya patah. Setelah itu disadarkan oleh Allah. Pakai tongkat ini. Almarhum. Saya lihat ahli zikir dia. Allah, saya sambil berjalan zikir. Ya, kaki sudah
orang yang zikir ketika sehat mah, tapi ketika sakit dia, ketika melarat dia merengek terus kepada Allah, ya, mendekat terus kepada Allah, online terus dengan Allah, tara offline. Tapi justru ketika sholat kadang-kadang offline. Nah iya, masih lebih baik yang tadi, masih lebih baik dalam pakoh tapi online. Inti nama tasawuf mah dikumaha-kumaha juga, ya, titik beratnya sambunganmu dengan Allah itu yang lebih baik. Ya, selalu berusaha sambungan itu tidak putus, sinyal itu tetap nganteng terus. Itulah, ya, fokusnya orang-orang yang ingin menempuh perjalanan hari kepada Allah. Jadi dia tidak terlalu fokus dengan banyak. Bisa jadi sholat witirnya 1 rakaat tapi deket jeung Allah na full total. Bisa jadi sholat duha cuma 2 rakaat tapi masya Allah connect jeung Allah na eta luar biasa. Dibandingkan yang 8 rakaat, wah pikiran ngaler gitu kesana kemari. Ya. Tuh, jadi ulang lagi, terkadang engkau menemukan tambahan anugerah ketika apa tadi? Melarat. Yang tidak kamu temukan tambahan anugerah itu ketika kamu melaksanakan puasa atau sholat atau ibadah lainnya.